Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semuanya kita akan lanjutkan untuk materi Al-Islam, akidah, akhlak, dan Al-Quran. Dan pada materi Al-Islam kita kali ini, kita akan masuk pada pembahasan materi akidah, yaitu tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Anda semuanya pernah mendapatkan materi ini sebelumnya, karena ini berkaitan dengan rukun iman yang mungkin juga pernah kita pelajari, Anda pelajari baik ketika di SD atau di MI, atau mungkin ada yang ikut diniyah. Maka di antara rukun iman itu salah satunya adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ketika di kelas 7, Anda kemarin diawali dengan pengertian iman, kemudian iman kepada Allah, kemudian dilanjutkan iman kepada malaikat. Maka setelah Anda sekarang kelas 8 tentu naik ke rukun iman berikutnya, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah rukun iman yang kedua atau iman kepada malaikat. Ustadz ulangi, 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, kemudian 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari akhir, dan yang ke-6 iman kepada qada dan qadar atau takdir. Itulah rukun iman yang 6 yang semuanya harus kita yakini dengan sepenuh hati. Itu ya. Kita mulai pembahasan tentang materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdiri dari 4 kompetensi dasar atau 4 KD. KD yang pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD yang kedua menunjukkan perilaku toleran sebagai perwujudan beriman kepada kitab Allah. KD yang ketiga memahami makna iman kepada kitab Allah. Dan KD yang keempat menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan dari pembelajaran iman kepada kitab Allah ini, yang pertama adalah peserta didik atau siswa menjelaskan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, peserta didik mampu mengumpulkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, peserta didik mendemonstrasikan dan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai kembali mengingatkan atau kembali kita mengulang tentang pengertian iman itu sendiri. Pengertian iman, kalau menurut bahasa, iman adalah percaya. Kalau menurut istilah, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dalam bahasa haditsnya, al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkan. Jadi pengertian bahasa dan pengertian istilah. Kemudian kita lanjutkan pada pengertian kitab. Pengertian kitab, kalau menurut bahasa, kitab berasal dari kata kataba, yang artinya adalah menulis. Dalam bahasa Indonesia, kitab diartikan dengan buku. Secara istilah, yang dimaksud dengan kitab-kitab adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Ustaz ulangi,
Yang dimaksud dengan kitab di sini secara istilah berkaitan dengan iman kepada kitab Allah adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Anak semuanya, jadi dari dua pengertian tadi yang kita ulang, kemudian kita jelaskan menurut bahasa dan istilah, beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah menurunkan wahyu kepada para rasul, para nabi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ustaz ulangi, jadi beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati, penuh keyakinan bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada para rasul, kepada para nabi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ini pengertian dari kitab, baik menurut bahasa maupun menurut istilah, sampai pada pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai di sini sudah bisa difahami, ya, sudah bisa dipahami. Kita sudah memahami tentang pengertian dari kitab dan pengertian dari iman kepada kitab Allah. Mari kita lanjutkan dengan dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan masuk pada dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil atau dasar perintah yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi dalil yang bersumber dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis disebut dengan dalil nakli. Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis disebut dengan dalil nakli. Tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dalil naklinya terdapat dalam Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-136. Tentu ayat ini bagi Anda sudah tidak asing. Jadi ayat ini sudah pernah kita kaji dan juga menjadi dalil dari rukun iman sebelumnya. Menjadi dalil dari rukun iman sebelumnya juga menggunakan ayat ini. Mari kita baca bersama, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, bisa dibaca ulang-ulang Anda di rumah dan ingat surat An-Nisa ayat 136. Adapun arti dari ayat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu, artinya tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran serta kitab yang diturunkan Allah sebelumnya, maksudnya kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Dan menurut satu qiraat, kedua kata kerja dalam bentuk pasif, dan siapa yang ingkar pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Artinya sesat dari kebenaran. Jadi perintah di ayat ini jelas, kalau kita membaca artinya saja cukup jelas untuk bisa menjadikan pengertian perintah kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman, untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya. Apa kitab sebelum Al-Quran itu? Tentu Anda juga sudah tahu, yaitu yang pertama adalah kitab Zabur, yang kedua kitab
Taurat, yang ketiga kitab Injil. Kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian naik kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sebelumnya lagi adalah kitab Zabur, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau kita iman kepada Al-Quran, otomatis kita juga mengimani kitab-kitab sebelumnya. Di semua kitab yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya, wajib untuk kita mengimaninya. Sedangkan yang kita sekarang gunakan sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, kita baca itu menjadi ibadah, adalah kitab yang diturunkan Allah kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitabnya pun kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran, yang juga merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan Injil. Gitu ya, anak sementara yang kita pelajari, dan tugas kali ini adalah berkaitan dengan dalil nakli tadi. Silahkan tulis dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136 dengan artinya dan juga disertai dengan penjelasan kandungan ayatnya tersebut. Anda bisa cari di Al-Quran terjemah, Anda bisa cari di buku-buku pegangan. Mungkin kalau yang sudah ada buku paket kemarin pinjam atau dari kakak kandung, kakak kelas sebelumnya, bisa dibaca. Atau bisa Anda mencari di internet tentang kandungan surat An-Nisa ayat 136. Anda tulis ayatnya, terjemahnya, dan jelaskan pula kandungan ayat tersebut. Oke, sementara itu untuk pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat materi kita tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.